Terus ini pertanyaan penutup aku buat Teteh. Jadi harus panjang dan lebar dan berkesan. Terus Apa momen paling berkesan selama Teteh bekerja di sini? lo apa tuh? Oh, yang paling berkesan dan gak bisa dilupain ya Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Dan saya Amel dan rekan saya Amel. Oh ya guys, kali ini di sesi ini sesi yang paling sedih banget karena Teh Amel terakhir. Iya kan Teh? Iya. Jadi di sesi ini kita mau nanya-nanya Teh Amel, pengalaman Teh Amel di sini ya guys ya. Oh iya, boleh. Yang pertama nih Teh. Oh ya, sebelum ke pertanyaan aku ke Teteh, buat kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita ya guys, biar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Betul. Teh, pertanyaan yang pertama. Ceritain pertama kali Teteh masuk kerja, terus kapan masuk kerjanya tuh, gimana perasaan Teteh kerjanya itu jadi apa juga gitu. Oh gitu ya. Aku pernah kerja di salah satu perusahaan. Dan itu kerjanya selama 10 tahun. Dan aku pertama masuk ke situ itu tahun 2013. Kalau nggak salah bulannya bulan Maret apa April gitu ya, aku lupa. Tahun 2013. 13. Ya, kamu masih di mana itu? Aku masih SD sepertinya ya. Soalnya aku masuk SD itu antara 2012-2011 deh. Ya nggak sih Teh? Iya. Iya. Jadi 2013 aku udah kerja, kamu masih SD? Aku masih mencari ilmu. Ya, jadi ceritanya sebelum aku kerja di sini, aku kerja di salah satu mall di Bekasi. Nah, itu aku dari lulus sekolah aku langsung masuk ke situ, dimasukin sama saudara. Nah, di situ itu aku jadi kayak resepsionis gitu kan. Oh iya. Terus kayak kerjanya tuh kayak full make up gitu. Terus kan pakai bajunya teh yang seksi gitu. Terus dari situ teh aku kayak susah sholat kan. Terus aku teh suka berdoa gitu. Ya Allah, kata aku teh suatu saat pengen dapet kerjaan yang bisa sholat gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku dapet kerjaan. Oh, jadi dapetlah kerjaan yang si perusahaan ini gitu. Nah, itu juga ditawarin teman. Kayak katanya butuh admin nih, katanya 2 orang. Nah, waktu itu aku ngajakin teman aku yang satu sekolah. Nah, dia nggak mau. Ya udah, akhirnya aku ngajakin teman yang satu kerjaan sama aku. Nah, akhirnya dia mau. Pokoknya singkat cerita, akhirnya aku kesini ke Jakarta dari Bekasi. Itu aku nggak interview kayak gitu-gitu, enggak, karena mungkin si perusahaannya emang lagi butuh banget ya. Aku cuma ngirim CV gitu-gitu doang, terus langsung disuruh datang. Dan ya udah langsung datang, terus nggak diinterview, tapi langsung kayak dikasih tahu ini job desk-nya kayak gini gitu. Jadi pertama kerja kesini tuh jadi admin, sama teman Teteh itu berdua admin dua-duanya. Iya, karena emang yang dibutuhinnya admin gitu. Gitu. Terus juga dulu pas dari Bekasi kan aku ngekos juga di Bekasi. Terus pas pindah ke sini, pas kerja di sini itu aku masih bolak-balik dari Bekasi. Oh, Bekasi Jakarta. Bekasi bukan Jakarta, beda daerah. Itu Bekasi Jakarta. Iya, maksudnya bolak-balik dari Bekasi ke Jakarta. Kayak aku berangkat jam 5:30, nyampe ke sini jam 9 gitu-gitu. Wah, capek banget dong ya berarti. Capek. Gila sih. Perjalanan Teh Amel dari awal sampai sekarang 10 tahun. Berapa ya, 10 tahun lah kurang lebih. Mantep banget gak sih kerja 10 tahun. Terus, setia banget. Terus akhirnya mutusin buat ngekos karena kan kejauhan kan dari Bekasi ke Jakarta gitu. Ngekos di dekat-dekat. Ngekos di Mampang. Oh, di Mampang, deket lah ya, tapi agak jauh sih. Pakai apa? Jalan kaki sih dulu mah, deket ke kantornya, jalan kaki. Dari Mampang jauh loh. Enggak, kan waktu itu kantornya juga emang di daerah Mampang. Oh, daerah Mampang. Terus motivasi Teteh yang buat bertahan selama 10 tahun itu apa? Bertahan selama 10 tahun gitu ya. Kan kalau orang kayaknya bosenan gitu pindah-pindah. Kalau aku bukan betah di zona nyaman sih. Ya mungkin itu salah satunya, tapi maksudnya aku tuh bersyukur kali ya. Kalau bersyukur sama kerjaan yang ada gitu ya. Masuk ke bersyukur gak sih? Ya bersyukur sih. Maksudnya orangnya ya sama udah. zona nyaman ya.
apa ya, lempeng-lempeng aja gitu, apa ya bahasa Indonesianya? Enggak, karena kan sebelum aku kerja di sini, aku kerja di pekerjaan sebelumnya itu orangnya itu banyak yang toksik, terus juga ya gak bisa beribadah gitu ya, gak bisa sholat. Terus kalau misalkan bulan puasa aku puasa doang tapi nggak sholat, jadi kayak gimana gitu. Nah setelah aku pindah ke sini kayak aku bisa sholat, aku bisa puasa, terus ya udah, terus nemu teman-temannya juga baik, jadi apa ya bisa dibilang di zona nyaman sih. Jadi kayak ya udah, aku udah di sini, aku mau nyari yang kayak gimana lagi, maksudnya. Terus kan setiap pekerjaan juga pasti ada plus aja minus gitu, ada plus minusnya, dan pasti ada masalah-masalahnya gitu loh. Jadi aku udah dapet di sini, ya udah aku mau nyari yang kayak gimana lagi tuh. Nanti kalau misalkan aku pindah lagi, nyari lagi, aku kayak harus berbaur lagi sama orang baru gitu. Terus aku pasti bakal dapet misalkan orang-orang toksik lagi gitu. Lebih ke ya udah sih, kalau udah ada yang nyaman kenapa harus ke yang lain gitu ya. Iya, dan maksudnya belum tentu kalau aku pindah pun belum tentu dapat yang seperti ini gitu, karena aku dapat ini tuh hasil dari ngedoa gitu loh Mel, kayak bisa sholat, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi itu cita-cita teteh kerja di sini gitu ya. Sedih banget gak sih berarti kalau udah hanya 10 tahun terus tiba-tiba gak ngelakuin hal dan aktivitas itu lagi gitu. Iya sih, sedih sih. Maksudnya kayak rutinitas kita tuh kayak udah tiap hari begitu gitu, jam 9 pergi, jam 5 pulang. Tapi ya nanti tiba-tiba stop, ya pastilah sebulan 2 bulan aku kayak kaget mungkin ya, kayak kok beda gitu. Tapi ya udahlah, jalani aja. Cara ngatasin teteh gitu gimana? Kayak kan selama 10 tahun teteh kayak tiap pagi berangkat kerja, terus sore pulang, terus kan gak lagi kayak gitu, kayak ngatasinya gimana? Pasti sedih ya, walau pasti waktu jam segini tuh lagi ngapain. Iya deh, kemarin aku kepikiran sih, cuma kayak ya udahlah jalani aja, ntar juga pasti bakal kelewatin gitu. Ya udah, jalanin dulu aja, nanti juga pasti lupa gitu ya. Iya, ntar juga bakal terbiasa. Oh iya, terus apa sih tantangan teteh di setiap job desk teteh selama bekerja di beberapa tim? Pasti kan gak tim itu aja kan, dari awal masuk sampai sekarang. Tantangannya ya kan, selama 10 tahun aku kerja di perusahaan itu, aku kan beda-beda tim ya. Pasti di beda-beda tim itu pasti ada orang yang gak enaknya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya? Struggle-nya gitu ya. Tantangan di setiap job desk teteh kerja itu selama bekerja tuh apa aja di beberapa tim tuh? Ya banyak sih tantangannya. Contohnya ya, aku boleh nyontohin gak? Aku dulu pernah, mungkin ini kayak salah paham aja, tapi menurut akunya nggak salah gitu. Soalnya kalau misalkan aku yang salah, aku pasti minta maaf. Jadi ceritanya dulu itu aku di tim itu. Di tim itu tuh si manajernya lah ya, si atasannya itu termasuk kayak bawel banget. Jadi apa-apa tuh harus perfect gitu, harus perfect dan harus cepet gitu. Dan aku kan bagian admin, pasti aku ngurusin dokumen kan. Dan dokumen itu berhubungan sama manajer kan, buat ditandatangan. Nah pas itu tuh aku tuh telat minta tanda tangannya karena emang si salah satu manajernya itu cuti. Nah aku sama si atasan aku itu di si atasan tim si atasan tim itu aku ditegur. Tapi negurnya bukan ke aku. Ke siapa? Ke temen. Jadi lewat chat pula. Jadi kayak adalah teman aku cewek juga, di chat sama si bapak itu, katanya gini, ini gimana sih Mbak Amel, katanya kerjaannya kok nggak beres, kayaknya aku udah capek deh, kayak setim sama Mbak Amel gitu-gitulah. Kayaknya jadi manajer Mbak Amel gini gitu. Nah si teman aku kan bilang, teh katanya ini si bapak ini ngechat gini gitu, kayak marah lah gitu. Ya udah, terus aku bilang, kenapa ngechat kamu, kenapa nggak ngechat ke aku? Maksudnya kalau mau negor ya ke aku aja, kenapa harus ke kamu gitu. Aku chat lah si bapak manajer itu, kata aku, Pak, kalau misalkan aku ada salah, kenapa harus ngechat ke teman aku, kenapa bapak nggak negor aku langsung gitu. Nah dari situ aku langsung, Mbak sekarang ke ruangan saya. Ya udah, aku datengin ke ruangannya. Terus di ruangan itu tuh ya di situ aku kayak deg-degan campur aduk, tapi aku gini aja, aku gak salah gitu. Ya terus aku disuruh masuk, wah abis-abisan aku dimarahin Mel. Kayak, kamu tuh kerjanya gak bener, kamu tuh kerja di sini cuma ngabisin umur, tahu nggak gitu. Itu cuma masalah dokumen yang gak ditanda tangan doang Mel. Jadi ya itu aku kenapa telat tanda tangannya karena emang orang yang bersangkutannya cuti. Jadi kan delay itu si dokumennya gitu. Ya terus aku pokoknya banyak banget dia ngomong, pokoknya sampai ngerendahin aku gitu ya, ngejelek-jelekin aku, katanya kamu tuh di sini kalau kerjanya kayak gini cuma ngabisin umur. Oh ya udah, aku diem aja, ya udah ya Pak. Itu aja ya. Jadi iya aja. Iya. Terus aku sebelnya tuh kayak, kan dia seorang manajer gitu ya, orang berpangkat, orang gede, tapi kenapa pas seseorang ada salah dia negornya ke orang lain gitu, kayak
Jadi kayak gimana ya, nggak negor ke orangnya langsung gitu. Oh, jadi tantangan teteh selama bekerja tuh ya itu. Iya, banyak ketemu orang-orang yang ya beda-beda gitu sifatnya. beda-beda Ada ya atasan-atasan tuh beda-beda. Ada yang rusuh gitu, harus perfect segala macam. Terus ada yang santai Ada gitu, yang kayak kalem oh gitu ya ya. udah nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak ini orangnya belum ada, oh iya nggak apa-apa. Ada yang baik banget kayak Iya, gitu, iya. ada. Kayaknya di setiap pekerjaan pasti ada yang kayak gitu gak Iya, sih? iya. Jadi ada tantangan plus minusnya. Makanya kenapa aku selama itu gitu ya, sampai 10 tahun ya, itu aku mikirnya dimanapun aku berada ya pasti ada aja orang yang enak yang nggak enak gitu. Iya Jadi sih bener. iya, mau misalkan kita nggak betah nih di sini, terus berharap kita pindah ke suatu tempat dan kita bakal enak di situ, nggak juga. Enggak juga sih. Ya pasti ada aja tantangannya gitu. Ada aja gitu yang bikin gak enaknya. Pasti, gitu. pasti. Kalau nggak gitu nggak rame. Terus gimana cara teteh membangun mempertahankan hubungan baik dengan rekan kerja teteh? Kan pasti nggak ada yang mulus aja gitu kan. Terus kamu teteh biar tetap betah di kantor, kan biasanya suka ada tuh yang toksik gitu. Oh ya ada aja sih, cuma aku mikirnya gini aja, ya udahlah, maksudnya kalau aku disukain temen ya udah, kalau nggak disukain juga nggak apa-apa, yang penting aku datang kerja udah selesai, ya udah aku iya, pulang yang gitu aja. Kerja aja gitu ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Gak macem-macem gak neko-neko, ya udah kerja yang baik pulang gitu. Iya, yang penting kerjaan beres. Bener sih. Daripada mempersulit pikiran kita harus mikir kemana-mana, ya udahlah kerja datang terus pulang. Terus kan Teh Amel ada bisnis juga kan? Iya kan, ada bisnis juga. Terus cara bagi waktu teteh buat kerja, buat keluarga sama bisnisnya tuh apa? Nah itu susah. Susahnya dari Ya karena kan kalau kerja di kantor kan kita ini ya, apa maksudnya full time kan. full time. Jadi dari jam 9 sampai jam 5. Dan pas pulang aku kan udah ngantuk gitu. Jadi ya bingung, bingung gitu cara ngebagi waktu sama aku pengen ngembangin bisnis aku tuh susah. Jadi paling aku kalau misalkan mau jualan gitu ya, kayak Sabtu Minggu, tapi kan itu waktunya mepet banget. Jadi ya itu yang bikin kayak usaha aku tuh usaha kecil-kecilan ya emang, tapi yang bikin gak berkembang tuh itu gitu. Jadi iya aku susah ngebagi waktunya gitu. Sama kan teteh juga harus ngurus anak ya. Iya, terus waktu itu juga sama kuliah juga. Gila sih, tapi keren bisa ngelain kuliah, bisnis, kerja, full time. Iya, dan jadinya semuanya gak ada yang benar. Bukan gak ada yang benar, maksudnya ya kuliahnya tetap lulus maksudnya, tapi jadi kayak gimana ya? Iya, jadi kayak nggak setengah-setengah juga sih, ya kerja bener mungkin ya. Cuma ya itu yang bisnis akunya jadi kayak mandek-mandek. Salah satunya, nggak semuanya berarti dong. Salah satu berarti bisnis teteh doang yang belum berkembang sampai sekarang. Iya, karena emang waktunya susah. Berarti abis kerja full time ini teteh mau ngembangin usaha teteh yang bisnis itu? Berharapnya gitu. Semoga setelah aku nggak bekerja di perusahaan itu lagi, semoga aku bisa ngembangin bisnis aku gitu. Amin. Dan pasti didoain sama teman-teman semua biar usaha Teh Amel ini bisnisnya lancar, berkembang, terus biar banyak rezekinya. Amin. Amin. Terus suka dukanya Teh menjadi IRT ibu rumah tangga sekaligus bisnis dan bekerja apa aja? Suka dukanya antara bekerja, punya anak gitu ya. Ya, punya anak. Ya itu juga susah juga. Apa itu? Ya susah ya kalau misalkan ya working mom gitu, ibu-ibu yang udah punya anak kerja, itu ada aja maksudnya masalahnya tuh dari anak, kayak misalkan hari ini mau kerja tiba-tiba gak ada yang nungguin gitu, jadi tiba-tiba cuti gitu ya gitu. Jadi beda kayak yang single gitu. Kalau yang single kan pasti lempeng-lempeng aja. Kalau yang udah punya anak ya gitu, masalahnya di anak kayak tiba-tiba anak sakit lah jadi gak masuk, tiba-tiba gak ada yang nungguin gitu. Jadi harus potong cuti, nanti cuti minus. Iya gitu-gitu, jadi susah ya ngebagi waktunya. Jadi suka duka Teh menjadi ibu rumah tangga adalah susah ngebagi waktu antara kerja sama anak. Iya. Iya, gitu. Kalau misalkan ada yang bilang misalkan gitu ada working mom yang dia bisa ngebagi waktu sama anak, kayaknya nggak ada deh kayaknya. Soalnya susah. Iya, gak ada, semuanya tuh hanya dipaksa gitu. Dipaksa oleh keadaan. Dipaksa, bener. Biar jalan semuanya gitu. Terus ada gak sih Teh pengalaman lucu selama Teteh bekerja? Kalau ada, terus apa? Ceritain dong. Lucu selama bekerja? Iya, kayak ada hal lucu gitu, kayak ya lucu aja gitu. Apa ya? Nggak lucu-lucu amat sih, cuma mungkin aku tuh gak bisa, yang sebenarnya aku tuh kan gak bisa tampil, Mel. Aku tuh gak bisa tampil di depan orang banyak. Jadi kalau misalkan jadwalnya aku presentasi nih, aku bisa gemeteran. Dari besok nih presentasi, dari hari ini aku udah gemeteran, terus aku udah ngapalin teks segala macem. Sama sih. Kayak gak bisa gitu.
Mungkin buat orang yang nggak setiap hari public speaking nggak akan semuanya kayak gitu Iya nggak sih? sih, Aku juga iya selalu sih. gemeteran kalau public, Ya, terus- kalau presentasi. Iya, terus pas udah ngomongnya aku kayak langsung buyar, ngeblank, nggak tahu aku mau ngomong apa. Iya sih, harusnya jangan dihafal sih, Iya. kayak diserap. Nggak tahu deh, aku tuh kayak gitu. Aku nggak bisa sebenarnya tampil di depan tuh nggak bisa. Jadi Ini juga maksain. introvert gitu ya, nggak Maksain extrovert. juga. Lucunya dari mana? Iya kan tadi aku bilang juga nggak lucu sih, tapi cuman gemeteran gitu. iya. Atau ada gitu hal lucu yang tiba-tiba salah kirim dokumen ke jadi tukang ojek atau apa gitu, nggak ada. Iya pernah sih dulu. Kan di kerjaan ada grup kan, dan itu grup-grupnya ada manajer juga. Terus aku tuh ngechat suami aku nanyain ukuran baju dia. Kamu mau ukuran jaket yang apa? Terus si cowok-cowok IT di situ tuh ngebalesin ukuran ini Mel, ukuran terus aku kayak malu banget aja gitu. Ya itu lucu sih. Nggak lucu sih. Salkim lah lucu Ya, lah. tapi ya dan aku nggak nge, terus tiba-tiba pas buka grup rame banget. Mbak Mel, aku ukuran ini dong, ukuran ini dong, kayak ya Allah malu banget gitu. Dikira mau ngebeliin. Enggak, mereka tuh ngeledekin karena aku kan dari ininya kayak kamu mau ukuran apa gitu. Pasti Salkim di roasting balik aja gitu ya. Terus selama bekerja di sini ada gak orang yang paling random terus kocak? Apa tuh kelakuan random dan kocaknya tuh apa tuh? Kamu Dia apa? Aku mah biasa aja, aku mau cool, kalem tuh. kamu random suka tiba-tiba bersuara keras. Gak tahu, aku memang suaranya kayak gitu. Iya kamu lah, pokoknya aneh pokoknya. Aneh. Nggak aneh sih, bukan aneh ya gitu pokoknya. Bukan gak normal. Maksudnya kayak ya gitu, suka tiba-tiba aneh aja. Ya anehnya gimana? Nggak bisa dicontoh, dia suka tiba-tiba nyanyi. Ya Nggak aneh ya, wajar tuh, tiba-tiba. gak aku doang, semuanya juga Terus suka nyanyi tiba-tiba. tiba-tiba lari. Enggak apaan. Tapi menurut aku mah aneh. Oh iya udah. Nggak aneh sih, kocak maksudnya. Random. Yang random. Kok gak sedih ya? Biasa aja tuh. Enggak, bisa aja. Belum. Terus ini pertanyaan penutup aku buat Teteh. Jadi harus panjang dan lebar dan berkesan. Terus Apa momen paling berkesan selama Teteh bekerja di sini? apa ya? Tuh apa ya? Contohin coba. Apa ya yang paling berkesan, kayak Maksudnya yang gak bisa dilupain gitu. berkesan banget gitu? Apa? Loh, apa tuh? Bingung aku. Nggak tahu kok nanya ke Ya aku. yang paling berkesan dan gak bisa dilupain ya itu tadi dimarahin yang sama manajer itu. Karena Berkesan yang disebut ngabisin umur ya. Itu kalau yang negatifnya. Kalau yang baik-baiknya, yang baiknya. ya semuanya berkesan. Mungkin yang baik-baiknya. Oh, sih semua pengalaman itu berkesan banget. Iya. Iyalah. Iya. Iya sih, pengalaman kan yang gue nggak mau Tergoyang. diem. Dapat jodoh. Oh iya, mungkin kan pas aku pertama masuk ke sini kan umur aku masih 19 tahun tuh. Muda. 19 tahun. Terus sekarang aku 30 tahun. Jadi selama berkarir di sini aku punya suami, aku punya anak 2. Oh, berkesan lah Jadi itu berkesan banget. beranak pinak. Mas suami tadi di sini di Jakarta. Jakarta. Oh, ketemunya gimana, Cinlok? Ketemunya cinlok. Masa Cinlok sama Jadi cinloknya gini, aku kan ngekos. Nah, di samping aku tuh di kosan aku tuh ada warnet. Jadi dia tuh tukang ngejagin warnet. Jadi dia ngejagin warnet saudaranya. Ya udah, terus aku kayak suka lewat, dia tuh suka perhatiin gitu. Tapi sebenarnya aku nggak suka sih sama dia. Dulu maksudnya aku kayak malah temen aku yang suka. Oh, terus? Iya, terus kayak apa? Iya, jadi sama suami aku dulu, aku pas pertama lihat tuh kan dia alay banget Mel, kayak pakai kacamata gede, terus dia kan anak kuliahan gitu, terus kayak tasnya batik gitu, kayak rambutnya gondrong. Pokoknya aku pas ngeliat, terus teman aku bilang gini, kayak Mel ada cowok tahu di sana ganteng putih banget kayak orang Korea, mirip kamu deh, katanya gitu. Dia yang pertama ketemu, terus aku kayak pas aku beberapa hari kemudian aku lihat kayak ih gila ini cowok alay banget gitu. Putih sih putih, aku ngeliatnya kayak gila ini cowok putih banget tapi alay banget Mel. Alaynya pakai kacamata. Alaynya dia kacamata gede gitu kan, terus rambutnya gondrong kayak si Iqmal gitu lah, gondrong gitu. Terus pakai tasnya tuh yang kayak kedodoran, emang gayanya gitu. Terus aku kayak kata aku teh ngebayangin sih. Aku ngebayangin. Bener-bener aku dari pertama lihat tuh aku nggak suka karena alay. Iya sih, aku juga gak suka kalau cowok alay. Kalau gak suka tapi sekarang iya sih bener, hukum karma. Iya, tapi dianya tuh kayak baik gitu, kayak ya udah jadi kayak karena kebaikannya jadi aku suka. Oh, jadi bukan suka dari pandangan pertama, bukan.
Oke. Jadi apa ya, hikmahnya itu adalah jangan gak mau sama orang. Nah kan, jangan gak suka ke orang. Jangan gak suka ke orang, jangan bilang najis sih, gak mau nanti jadi jodoh. Kamu juga sama itu makruh tuh. Enggak, kan aku udah punya pacar tuh. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dikat aja deh. Iya ya Allah, aku udah punya Bagian pacar. ini dikat aku aja ya. setia sama pacar Ntar aku. berantem. Aduh. Ya kayak gitu ya. Jadi jangan bilang najis gak suka, jadi jodoh. Dah aku mah gak bilang najis. Ya jangan gitu najis Iya, sama nggak ada. Aku najis. juga aku gak bilang najis. Ya soalnya aku pernah kealaman sama aku sendiri. Aku bilang najis itu pacaran gitu. Enggak sih, waktu itu doang. SMP. Enggak sekarang. Kok gini sih momennya gak sedih? Iya kan kita tuh harus enjoy, Iya. happy. Tapi gak happy kalau teh mau. Jadi Makin nanti di kamu sini. kontennya sama siapa? Kata aku sedih banget, gila. Air mata aku gak kelihatan ya. Kan Berarti mata nanti namanya bukan ngomel lagi, ngobrol bersama Amel. Tetep ya, kan bukan duo Amel. Iya, tapi sebenarnya ya aku sedih banget kehilangan partner aku gitu ya guys. Aku tuh kemana-mana bareng Tamel ini, terus habis itu makan, terus jogedan. Oh iya. Jadi selama 10 tahun ini kan teman-teman aku yang sefrekuensi udah pada resign tuh. Nah, setelah 7 tahun atau 6 tahun terakhir tuh aku tuh gak ada partner yang sefrekuensi gitu, Mel. Malah beberapa bulan terakhir ini ketemu kamu, tapi akunya keluar. Lupahan dong. Ya pokoknya sedih banget, tahu gak sih, kayak aku dari awal ini tuh kenal Teh Amel gitu kan, habis gitu kan aku sering diajarin, waktu tuh pernah banget ada les bahasa Inggris bareng Teh Amel, aku diajarin Aku sama gurunya dia. ya. Iya, terus suruh apa ya, sama itu, guys tugasnya mana ya, suka digitu-gituin tahu. Ya kan itu disuruh. Iya gak, tapi itu adalah ilmu buat aku. Jadi Teh Amel ngasih ilmu-ilmu yang banyak, suka nasehatin Tapi gak aku. dilanjut ya. Suka nasehatin aku perihal apapun, pacar, keluarga, semuanya tuh bisa nasehatin sama Teh Amel, berguru dengan Teh Amel gitu. Terima kasih, kamsahamnida. Dadah. Tapi aku aneh ya, kenapa aku yang umur 30 tahun ini berteman sama orang yang 19 tahun. Ya apa? Bagus dong, jadi aku yang awet muda. Iyalah, awet muda kan sekarang kan terbukti. Iya, Terbukti lah. terbukti karena Sok aku gak ada yang gaulnya. kata umur 30 tahun. Tanyain Masa aja sih? ke Kang Rio. Ya si Rio mah pasti nyangka lah, orang dia tahu aku. Oke guys, sekian video kita hari ini. Kalau kita lanjutkan nanti kita bersedih-sedih ria. Jadi terima kasih yang sudah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Bye guys. Nanti kita gak akan ada duo Amel. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.